Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan kembali lagi hadir menjumpai Anda. Senang sekali saya Andrew Julian bisa bertemu dengan Anda lagi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sorotan DPRD mengenai revitalisasi Kota Lama. Surabaya ini memang sedang berbenah dan terutama kawasan Kota Lama yang semakin mempesona gitu. Mengapa revitalisasi kawasan ini menjadi fokus utama dari Pemkot Surabaya di tahun 2024. Dan kali ini kita akan membahasnya sudah bersama dengan saya, Bapak Abdul Goni, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Halo Pak, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara mengenai Surabaya sekarang mulai berbenah gitu, apalagi sekarang fokusnya untuk memperbaiki kawasan wisata Kota Lama yang ada di Kota Surabaya. Nah, dari sekian banyak prioritas penataan kota nih Pak, mengapa kawasan Kota Lama ini jadi salah satu yang menjadi fokus utama untuk pemerintahan Kota Surabaya? Ya, kami mendukung langkah pemerintah kota dalam rangka merevitalisasi Kota Lama yang dirasa memang harus diperhatikan untuk terus dihidupkan kembali nuansa-nuansa Surabaya tempo dulu. Sehingga para wisatawan, baik warga kota merasakan betul nilai heroisme, nilai kota kepahlawanan, nilai sejarah yang sudah terkandung dan ada di Kota Surabaya ini harus terawat dengan baik. Di bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa merawat sejarahnya dengan Jadi Kota Lama ini memang harus untuk bisa difokuskan kembali untuk dirawat gitu kan, agar semua orang bisa merasakan gitu kan Pak, untuk bisa hadir dalam Kota Lama tersebut. Nah, ini apa yang menjadi keunggulan Kota Lama sebagai lokasi wisata dari hiburan sekaligus edukasi dari masyarakat? Keunggulannya apa aja Pak? Ya, Kota Lama itu kan wilayah di Surabaya Utara yang identik dengan satu wisata religi. Di sana ada Masjid Sunan Ampel yang menjadi corak dalam artian pergerakan keumatan Islam, pergerakan keagamaan Islam di sana yang dinahkodai oleh Sunan Ampel sendiri. Terus di sana ada Langgar Hipo, terus di sana ada Jembatan Merah, dan di sana mau juga dibangun mau direvitalisasi Taman JMP itu. Jadi terus ada penataan di Pasar Pabean dan ada Kampung Cina, ya kan, kia-kia itu, dan ada kota-kota yang harus dirawat nuansanya seperti Surabaya tempo dulu, dan juga ada semacam dibuat kayak semacam Eropa dan sebagainya. Berarti ada beberapa zona ya Pak ya untuk kawasan Kota Lama tersebut. Ini ada berapa zona Pak? Ya kurang lebih ada 3. Ada 3 ya. Jadi itu memang harus dikembangkan lagi, harus bisa diperbaiki lagi untuk bisa menarik para wisatawan yang di luar Kota Surabaya. Nah, ide awalnya apakah memang membranding wisata Kota Lama ini sebagai wisata heritage atau digunakan untuk apa Pak? Ya kan dasar potensinya kan sudah ada. Ya tinggal dikembangkan lagi sehingga kalau kita ini melihat di negara-negara luar malah lebih cenderung bagaimana mempromosikan kota-kota tua itu agar bisa terinfo dengan baik yang memiliki nilai kesejarahan yang luar biasa. Nah, kami berharap nantinya keberadaan Kota Lama ini bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk generasi muda, untuk warga kota, yang dimana warga kota ini atau anak-anak muda ini melek akan sejarah. Nah, kalau melek akan sejarah, saya berharap apa? Paling tidak sejarah ini akan menjadi kompas agar kita ini tidak kembali lagi ke zaman dahulu lagi. Jadi seperti itu. Dan untungnya lagi wisata tempat dari Kota Lama kita itu tidak terlalu berjarak ya Pak ya. Masih satu lingkungan yang tidak terlalu jauh gitu kan. Betul. Di daerah Surabaya Utara dan juga sekitarnya. Nah, mungkin apakah Surabaya juga berkaca dari kota-kota lain yang sekarang mengaktifkan kembali Kota Lamanya ya untuk bisa menjadi jujukan wisatawan dan juga diisi dengan UMKM yang lainnya, terus juga ada hiburan-hiburan yang lain. Ya betul, jadi kolaborasi itu harus terintegrasi dengan baik. Jadi bukan hanya aspek UMKM-nya, tapi secara keseluruhan
transportasinya. Nah, iya betul. Kita berharapkan juga keterlibatan partisipasi masyarakatnya juga harus diberikan asesmen pendampingan kepada masyarakat. Nah, kalau semisal para wisatawan asing terus datang ke wilayah situ, masyarakatnya kurang komunikatif, ini kan dalam tanda kutip ada yang salah ini. Iya. Ya kan repot. Iya, malah makin repot. Makanya saya berharap pemerintah kota melakukan pembenahan infrastrukturnya, masyarakatnya pun juga harus di-upgrade. Iya. Agar secepatnya bisa beradaptasi dengan baik. Ya, berarti memang harus di-upgrade tidak hanya untuk kota wisata, kota lamanya, tapi juga masyarakat di sekitar untuk bisa membuat kota lama tersebut jadi hidup lagi. Betul. Dan banyak wisatawan. Nah, kalau tadi Bapak menyinggung masalah transportasi ya Pak ya, ini mungkin ada perbaikan lagi mengenai transportasi untuk bisa menuju ke kota lama tersebut. Karena kan kalau kita melihat mungkin ada keterbatasan ya untuk bisa menuju ke kota lama itu gitu Pak. Makanya kan saya dari awal udah bilang ini harus terintegrasi dengan baik. Berkolaborasi dengan seluruh OBD terkait. Contoh berkenaan dengan transportasi. Ada kurang lebih di bawah 60-an berkenaan dengan wisata-wisata baik religi, kepahlawanan maupun umum dan sebagainya itu, unsur alam sebagainya. Itu kalau bisa itu harus terkoneksikan dengan betul perihal persoalan transportasinya. Dengan seperti itu akan makin mudah. Terus yang kedua adalah perihal bagaimana melalui Diskominfo, melalui Disputporapar, pariwisata dan sebagainya, harus ada event-event tertentu yang konsisten, yang harus terinfokan ke seluruh mancanegara. Dan dengan seperti itu, yang terjadi akan satu bisa meningkatkan kesejahteraan maupun perekonomian, baik warga lokal maupun secara keseluruhan warga umum. Itu yang kita harapkan. Ada efek yang luar biasa nanti berdampak pada warga kota Surabaya. Itu yang kita inginkan. Iya. Tadi sempat menyinggung juga ada taman-taman ya kan Pak ya untuk sejarah itu. Dan kabarnya di Taman Sejarah juga akan direvitalisasi. Ini akan dibentuk seperti apa Pak? Ya paling tidak saya mendorong kan sesuai dengan visibility study-nya atau kajian-kajiannya. Jangan sampai itu berubah. Yang berubah yang keluar dari konteks kesejarahannya. Jadi harus tetap orisinalitas kesejarahan itu harus tetap terjaga secara utuh. Jangan sampai terbelokkan. Contoh, kita akan pernah mendengar dan pernah belajar bahwasanya Soekarno itu lahir di kota Blitar. Betul. Tiba-tiba ternyata di kota Surabaya. Dan itu pun melalui lika-liku yang sangat panjang untuk membeli rumah itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai revitalisasi kota lama yang ada di Surabaya. Masih bersama dengan Bapak Abdul Goni, anggota Komisi C DPRD Surabaya. Tapi sebelumnya kita saksikan yang satu ini terlebih dahulu.
Anda masih menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Kita masih membahas mengenai DPRD soroti revitalisasi Kota Lama. Masih bersama dengan Bapak Abdul Goni. Pak, ini kalau kita berbicara mengenai waktu operasional, jam operasional. Biasanya Kota Lama itu kan ada batasan-batasan waktu tertentu. Nah, terkait waktu operasional nanti bagaimana, jam berapa akan buka, dan akan beroperasi hingga malam hari kah, atau ada jam-jam tertentu? Ya, ini kan tergantung wilayah itu masing-masing toh. Kan intinya di sana tidak ada pungutan apapun. Iya, betul. Dan kayak misal contoh yang ada di Masjid Sunan Ampel. Itu hampir 24 jam. 24 jam 24 Masjid jam Sunan kan. Ampel ya. Masjid Sunan Ampel itu. Kegiatan itu luar biasa. Nah, sekarang lagi penataan di mana jalan-jalan itu ditata dengan baik, diperbaiki dengan baik. Ada overlay jalan dan sebagainya di Kiai Haji Mas Mansur, sehingga yang awal mula dulu ada PKL itu Di pinggir-pinggir ya? pinggir kanan kiri ditata itu jadikan satu, sehingga semuanya sudah tertata dengan baik. Nah, tinggal bagaimana pemahaman warga dan masyarakat sekitar untuk tersosialisasikan bahwasanya PKL tidak di situ lagi, tapi di tempat yang layak untuk di tempat PKL itu tersebut. Berarti ada beberapa wisata Kota Lama nantinya yang memang ada jam operasional, ada yang bisa sampai 24 jam seperti Kota Lama di Masjid Sunan Ampel tersebut ya Pak ya. Dan pastinya untuk PKL dan semuanya itu memang sudah diatur sebaik mungkin, tidak merugikan dan bisa turut menghidupkan wisata Kota Lama tersebut. Kalau kita berbicara mengenai anggaran untuk revitalisasi Kota Lama, ini sekitar berapa Pak? Ya kurang lebih hampir di bawah 15 miliar itu. Di bawah 15 miliar untuk tahun 2024 ini ya? Dan memang harus bisa terrealisasikan di tahun ini ya Pak berarti? Ya, kami berharap, kami akan selalu melakukan pengawasan kepada pemerintah kota selaku fungsinya sebagaimana mestinya. Dan kebetulan kami di Komisi C adalah di bidang pembangunan. Jadi akan menanyakan perihal progres pembangunan di setiap pekerjaan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kalau ngomongin soal parkir Pak, nah ini kan jadi permasalahan yang utama juga ya bagi warga Surabaya yang ingin berwisata di Kota Lama. Yang dipertanyakan pertama kali adalah parkirnya seperti apa? Apakah memadai untuk parkir, apalagi di weekend, Sabtu Minggu itu biasanya banyak sekali warga Surabaya yang berbondong-bondong untuk bisa mengunjungi wisata Kota Lama itu Pak. Ya, sejauh ini di bawah komando Bujen, ya sedikit alhamdulillah sudah tertata dengan baik. Pembayaran bisa melalui metodologi pakai elektronik QRIS, ya Pak ya, pakai QRIS dan sebagainya. Semua sudah tertata dengan baik. Mudah-mudahan ini disambung berlanjut, paling tidak di bulan Ramadan ini itu target perparkiran bisa tercapai. Berarti target parkir sudah oke, penyiapan parkir sudah oke, tadi UMKM sudah disiapkan. Nah, selain wisata sejarah, bagaimana wisata kuliner untuk ikut diangkat, Pak? Apakah ada zona-zona khusus, misalkan tadi di Sunan Ampel, itu kan ada zona Arab ya, itu apakah memang khusus kulinernya disesuaikan dengan zona-zona, ataukah bisa bercampur jadi satu? Ya, sejauh ini saya melihat itu memang ada beberapa sebagian. Beberapa sebagian memang mereka kan sudah ketata kalau PKL kan berbeda toh. Lah saya berharap intinya mereka ketika yang awal mula di pinggir jalan sekarang masuk ke dalam. Saya berharap teman-teman influencer, teman-teman Instagramable, para TikToker itu juga ikut terlibat. Membantu ya Pak ya? Iya, terlibat menginfokan kepada khalayak umum bahwasanya di sini yang dulu PKL itu ada di pinggir jalan, sekarang pindah ke sesuai dengan tempatnya tadi, malah makin tertata dengan tertib dan baik. Yang itu kita harapkan tanpa mengurangi rasa yang rasa dan estetika dari Kota Lama tersebut ya. Kalau kita berbicara lagi mengenai ini Pak, kadang-kadang ada orang yang memang sudah hadir di wisata Kota Lama, berwisata bersama dengan teman, kolega dan lain-lain. Mungkin Pak Abdul Goni bisa menyampaikan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan jika sudah berada di wisata Kota Lama yang sebagai heritage Kota Surabaya tersebut. Ya, paling tidak itu saya berharap kepada para pengunjung itu untuk menjaga
keadaban atau etika, ya kan, di mana di situ paling tidak itu ya jagalah lingkungan itu dengan baik, jangan sampai merusak lingkungan yang ada, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Jadi itu yang kita harapkan, kita menata dan membangun dan sekaligus merevitalisasi itu tidak dengan uang yang sedikit. Dan dengan tidak waktu yang sebentar juga ya Pak ya? Sebentar juga, perlu penataan dan konsep yang sangat lama. Itu saya berharap bisa dihargai dengan bentuk perilaku yang baik, dijaga dan disosialisasikan kepada khalayak umum, sehingga nama kota Surabaya ini menjadi lebih baik lagi. Apakah ada investor Pak yang ikut andil juga dalam proyek revitalisasi tersebut? Ya, sejauh ini masih di take over oleh APBD. Ya, kalaupun teman-teman investor mau ikut terlibat, ya silakan. Silakan. Ya. Terbuka lebar, Pak ya. Terbuka lebar. Jadi di Surabaya ini banyak sekali wisata-wisata heritage kota lama, dan kalau bisa Surabaya tidak kalah dengan kota-kota lain ya Pak ya, untuk bisa menonjolkan wisata kota lama yang ada di kota Surabaya. Tapi sekarang ini sudah progresnya sudah terlihat berapa persen Pak? Ya, terkait dengan overlay jalan sudah mulai jalan lah. Terus penataan PKL juga sudah, kan itu kan dekat dengan RPH. Jadi rumah potong hewan, yang ya, betul. Itu yang tempatnya dalam tanda kutip hewan babi itu dipindah ke di luar itu, sehingga itu ditempati oleh para pedagang, ditempati banyak hal. Iya. Jadi sehingga bisa diperuntukkan untuk kepentingan umum juga. Dan lebih nyaman lagi. Lebih nyaman. Betul. Nah, bagaimana Pemkot bisa menggandeng semua masyarakat umum yang ada di kota Surabaya untuk juga bisa menjaga keasrian dan juga kota lama tersebut gitu, untuk tetap hidup ya Pak ya. Betul. Tidak hidup hanya beberapa bulan tapi habis itu sepi lagi gitu. Ya, ini kan kebetulan kan momentum Ramadan yang dimana Masjid Sunan Ampel yang dirasa itu adalah hal yang ibarat kita umat Islam selalu mengunjungi para ulama, ziarah ke para ulama dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Khalik. Jadi hampir secara keseluruhan tiap malam hampir 24 jam. 24 jam ya. Iya kan, rame, penuh yang luar biasa. Jadi peningkatan di PAD di sana ya luar biasa juga. Jadi paling tidak para PKL itu bisa mendapatkan omset tambahan untuk menghidupi keluarganya dengan baik. Ya, nanti kita akan membahasnya lagi Pak Abdul Ghani. Kita akan membahas, saya ingin bertanya ke Pak Abdul Ghani bagaimana mengevaluasi kinerja dari Pemkot Surabaya untuk bisa menjalankan 100% untuk merevitalisasi kota lama tersebut ya Pak ya. Tapi nanti kita akan bahasnya masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan setelah yang satu ini.
Masih bersama dengan Bapak Abdul Goni, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, masih dalam bahasan DPRD soroti revitalisasi Kota Lama. Nah ini Pak, bagaimana cara mengevaluasi kinerja revitalisasi tersebut dari Komisi C DPRD Kota Surabaya? Ya, kita ini sering melakukan rapat rutinan bersama OPD terkait, karena itu mitra kerja kami. Kami akan menanyakan perihal progres sejauh ini bagaimana, yang dimana kami ini sebagai jembatan aspirasi warga Kota Surabaya untuk kita pergunakan, karena tugas DPRD ini kan ada 3 tugas. Ya. Legislasi, controlling, dan budgeting, yang dimana kita akan fungsikan sebagaimana mestinya kepada pemerintah kota untuk berjalan pada track yang benar. Jadi itu yang kita akan harapkan. Jadi mungkin nanti di bulan April atau April kita akan melakukan pemanggilan kepada dinas-dinas terkait perihal persoalan pembangunan yang ada di Kota Surabaya ini. Iya. Terus tadi kalau misalkan ada satu UMKM yang masih belum bergabung di salah satu tenan UMKM yang ada di Kota Lama. Kalau ada yang ingin bergabung dan ingin membuka lapak di situ, perizinannya seperti apa? Ya sejauh ini kan ya normal-normal saja. Silakan berkoordinasi kepada satu dinas koperasi. Mungkin kalau bisa ada di Superindak, silakan Superindak. Silakan komunikasikan lebih lanjut ke sana agar mereka terwadahi dengan baik sebagai warga Kota Surabaya. Yang paling tidak, yang kita harapkan adalah warga Kota Surabaya. Jangan sampai bukan warga Kota Surabaya. Betul. Berarti tinggal bisa langsung saja berkoordinasi ya untuk bisa membuka lapak UMKM di Kota Lama tersebut. Pak, beberapa bulan kemarin setelah COVID itu Kia sudah mulai hidup lagi. Ya, pekan Kia Reborn. Nah, ini apakah sudah sesuai target untuk menghidupkan kembali Kia yang memang sudah lama sekali mati dan sepi ya Pak ya? Makanya kan saya bilang tadi, membangun kota ini tidak bisa secara individual. Membangun kota ini harus bersama-sama. Pemerintah kota memfasilitasi, hanya memberikan stimulus. Ya paling tidak keterlibatan para warga, semisal Kia tadi dalam tanda kutip pecinan dan sebagainya, yang dulu itu adalah kampung mungkin pecinan, yang dianggap historisitasnya seperti itu, ya paling tidak keterlibatan mereka bagaimana bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan pecinan. Contoh tempo hari yang lalu di Kia ada kegiatan rujak ulek terbesar. Iya, di ulang tahun Kota Surabaya. Di ulang tahun besar Surabaya. Saya berharap konsistensi pemerintah kota untuk membuat event-event seperti itu bisa dilakukan. Jadi konsisten, sehingga dan itu dicantumkan terkait dengan schedule tempat wisata-wisata yang ada di Kota Surabaya. Nah, kalau itu sudah terschedule dengan baik, saya pikir bisa para wisatawan tergiur dan datang ke Kota Surabaya. Sudah memiliki agendanya, kalender event tersebut ya, untuk bisa datang gitu. Terus kalau jeep tour itu kayaknya lebih seru ya Pak ya? Surabaya punya jeep untuk tur keliling ke Kota Lama. Nah, menurut Bapak, apakah itu memang harus diadakan atau gimana? Ya itu kan nanti kan tergantung konsepnya seperti apa, di mana warga bisa terlibat langsung, berarti itu kan warga bisa terlibat langsung, konsepnya seperti apa, coba sinergikan dengan dinas terkait, sehingga paling tidak warga atau pengunjung bisa merasakan nikmat atau chemistry yang ada di Kota Lama itu, membangun nuansa atau romantisme tempo dulu. Surabaya tempo dulu seperti apa? Iya. Berarti animo masyarakat ini sangat luar biasa ya Pak ya, untuk bisa hadir, untuk bisa mengunjungi Kota Lama yang ada di Surabaya. Karena revitalisasi memang diperlukan untuk bisa mempercantik lagi dan agar semua masyarakat Surabaya dari kalangan millennials, Gen Z ini juga bisa mengenal. Tadi Bapak juga menyinggung mengenai vlogger, terus juga para influencer, untuk juga bisa mengembangkan, untuk juga bisa menginformasikan kepada khalayak umum, bahkan masyarakat di luar Surabaya, kalau Kota Surabaya
memiliki beberapa zona untuk kota lama yang bisa dikunjungi. Dan itu bisa dikunjungi setiap hari. Ada yang buka 24 jam. Ya. Yang untuk wisata religi tersebut. Nah, pesan Bapak Abdul Goni untuk warga kota Surabaya mengenai kota lama, untuk mengajak mereka untuk bisa hadir dan juga pastinya menjaga keasrian dari kota lama ini, monggo Pak, silakan disampaikan. Kami berharap kepada warga kota Surabaya untuk terlibat aktif bagaimana menjaga kota lama tersebut dengan baik agar kota tersebut dalam artian secara konteks lingkungan itu bisa tertata dengan baik. Karena memang anggaran yang sedemikian besar itu kita persembahkan untuk warga kota Surabaya agar agar kota Surabaya ini dalam artian memiliki corak dan karakter Surabaya tempo dulu itu seperti apa. Betul. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana Surabaya ini kota yang metropolis terbesar setelah Jakarta. Iya. Jadi dengan seperti itu, nuansa-nuansa seperti itu bisa membuat motivasi kepada generasi muda untuk melek sejarah. Dan pastinya ini adalah kota perjuangan ya Pak ya. Dengan sejarah perjuangan pahlawan kita itu sangat banyak meninggalkan sejarah di mana-mana. Kota Surabaya ini adalah, kalau Anda sendiri menginginkan kota Surabaya menjadi satu kota kenangan, dengan banyaknya kota lama yang ada di kota Surabaya, silakan Anda berkunjung ke kota Surabaya. Pesannya untuk pemerintah kota Surabaya merevitalisasi dari Bapak Abdul Goni ini seperti apa? Ya, kami berharap kepada pemerintah kota untuk segera menyelesaikan progres pekerjaannya agar sesuai dengan spesifikasinya dengan benar dan betul, dan kami berharap pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu, sehingga hal itulah yang dinanti-nanti bisa dinikmati ya oleh warga kota Surabaya acara khususnya, umumnya untuk khalayak umum. Baik, terima kasih Bapak Abdul Goni, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya yang sudah hadir di Suara Rakyat hari ini membahas mengenai revitalisasi kota lama. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Andrew pamit. Terima kasih sekali lagi Bapak Abdul Goni. Sampai jumpa di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan episode selanjutnya.